Selamat berjumpa kembali teman-teman. Salam sejahtera. Sekarang kita akan melanjutkan ke pengolahan data praktikum dan analisis. Jadi di sini kita akan mengolah data praktikum yang kita dapat dari praktikum pengelolaan ini. Jadi teman-teman pasti harusnya sudah nonton video praktikumnya, sudah lihat bagaimana data itu diambil. Lalu selanjutnya kita akan olah. Data yang kita dapatkan dari logbook dan dari video itu seperti berikut. Yang pertama itu kita punya data kuantitatif. Data kuantitatif yang pertama adalah dimensi awal, lalu ada tebal setelah pengerolan, jadi selama pengerolan dia diukur tebalnya, lalu setelah itu ada kekerasan awal dan kekerasan setelah di-roll. Jadi kekerasan awalnya itu diukur, lalu kekerasan setelah di-roll juga diukur. Tapi kekerasan ini dia setiap reduksi. Lalu data uji tarik, ada kurva dan tabel. Data uji tarik ini data uji tarik spesimen tembaga yang kita roll. Untuk data kualitatif, itu ada struktur mikrospesimen. Ada struktur mikro, lalu yang selanjutnya adalah fenomena selama pengerolan dan kondisi bentuk spesimen setelah pengerolan. Ini teman-teman coba perhatikan video percobaan, perhatikan bagaimana bentuk spesimennya, perhatikan bentuk produknya bagaimana, nanti bisa menjadi bahan analisis. Nah, ini adalah data selama pengerolan. Teman-teman di sini akan dapat data pertama adalah diameter roll, lalu ada koefisien gesekan roll, lalu ada kecepatan putar, walaupun kecepatan putar ini dia tidak dipakai ya di sini. Lalu setelah itu ada dimensi spesimen, dimensinya ini dimensi awal. Jadi bentuknya itu berupa balok dengan panjang, tinggi, lebar sekian. Ini pengukuran pertama, kedua, dan ketiga. Lalu ini adalah kekerasan awal, ini kita menggunakan HRE. Ini adalah contoh data dummy ya teman-teman ya. Nanti tolong sesuaikan dengan data yang teman-teman dapat dari korpraknya. Jadi ini saya menunjukkan data yang saya terima dulu ketika praktikum. Jadi saya dulu ketika praktikum dapat datanya seperti ini. Ya, kira-kira begitu. Ini kekerasan awal, saya dulu menggunakan Rockwell E, nanti bisa saja di teman-teman rada beda ya. Mungkin ada Rockwell B atau Rockwell H atau A, sama saja gitu, sama saja. Lalu tahapnya itu totalnya semua ada 12. Tiap reduksi 25% ini dia menghabiskan 4 tahap gitu ya. Jadi dari 10 mili menuju 7,5 dia itu perlu 4 kali di roll dengan penurunan seperti ini. Kira-kira demikian. Ini bisa 4 kali, bisa 5 kali, nanti teman-teman sesuaikan saja dengan data yang teman-teman punya. Ini datanya, dan ketika di akhir reduksi, kekerasannya diukur lagi. Dapat 56, 60, dan 62, 3 kali pengukuran. Nanti dirata-ratakan saja. Begitu sampai 75%. Jadi dari 10 mili, dia menjadi 2,5 mili. Begitu ya. Reduksi ketebalannya 75%. Lalu selanjutnya ini data struktur mikro. Data struktur mikronya ini, yang pertama itu struktur mikro tembaga sebelum di-roll dia seperti ini. Lalu ini adalah struktur mikro tembaga setelah di-roll dengan reduksi 25%. Dia bentuknya sedikit berubah. Lalu setelah di-roll dengan reduksi 50% demikian. Lalu setelah di-roll dengan reduksi 75% bentuknya seperti ini. Lalu struktur mikro tembaga setelah di-anneal. Jadi dari 75% dilakukan proses annealing. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan ini dalam bentuk file. Jadi jangan diambil dari file ini gitu ya. Nanti akan dapat bentuknya file. Oh ya, lalu ada sedikit catatan lagi mengenai ini, yaitu ini semua, ini catatannya, perbesarannya sama. Perbesarannya ini sama.
Sama gitu ya. Jadi ini dalam perbesaran yang sama. Kira-kira demikian. Lalu ini juga ETSA-nya sama. Nah, begitu. Lalu selanjutnya ini didapat juga data uji tarik. Eh, ini adalah data P terhadap delta L. Lalu ada data-data demikian. Lalu dari data percent elongation dan delta L, maka dapat ditentukan panjang awal. Jadi kebetulan memang datanya tidak ada panjang awal, tapi bisa diukur. Bisa dihitung dari percent elongation maksimum ini dengan delta L maksimum ini. Kira-kira demikian. Lalu kita akan melakukan pengolahan data. Data akhir yang diinginkan dari modul ini adalah yang pertama adalah kurva gaya pengerolan P terhadap reduksi atau di sini disimbolkan HI. Nanti kita akan lihat ini apa. Lalu selanjutnya adalah kurva kekerasan terhadap persen reduksi. Lalu ada struktur mikro setiap reduksi dan setelah annealing. Lalu gambar sampel selama proses pengerolan. Ini teman-teman bisa ambil dari video. Silahkan diambil sesukanya gitu ya, mana yang kira-kira bisa menambah bahasan di analisis teman-teman. Lalu, begini, kita akan mulai di pengolahan data pengerolan. Ujungnya nanti kita akan mendapatkan P. Ini ya, P ini. P ini kita pakai rumus ini, teman-teman. Pakai rumus ini semuanya. Selanjutnya, P ini kan kita menggunakan sigma 0 rata-rata. Kalau B ini konstan, ini lebar, ini, lalu setelah itu ada ini. Dan ini semua rumusnya begini. Untuk sigma 0 rata-rata, itu menggunakan rumus ini, nanti kita akan jabarkan lagi ini apa. Lalu LP ini, atau length of contact, menggunakan rumus akar dari R delta H, nanti akan dijelaskan lagi. Dan Q itu menggunakan rumus mu dikali LP dibagi H bar. Nanti H bar ini apa, nanti kita lihat. Nanti ini di list semua, di list, lalu tinggal dimasukkan ke dalam persamaan, akan didapatkan nilai P. Begitu ya. Dan ini dilakukan tiap reduksi ya teman-teman ya, tiap reduksi. Nah, tiap reduksi. Selanjutnya, kita masuk ke pengolahan data uji tarik dulu. Teman-teman, kita rewind gitu ya, review lagi pemahaman yang kita dapat dari pengujian tarik. Di sini, kalau kita lihat kurva uji tarik, bisa dibagi 3 zona. Zona elastik, lalu zona uniform plastic deformation, dan localized plastic deformation. Persamaan untuk mendapatkan tegangan yang sebenarnya dan regangan yang sebenarnya demikian ada ya. Tinggal digunakan saja. Tetapi nextnya nanti dari data ini, lalu nanti kita akan eh, kita kita cari dulu engineering stress-nya, lalu dicari engineering strain. Tapi di awal kita sudah bagi dia elastic zone mana, homogeneous atau uniform plastic deformation yang mana, dan localized plastic deformation yang mana dari kurvanya. Nanti teman-teman bisa menggunakan kurva kalau susah menentukannya. Lalu selanjutnya kita hanya ambil yang ini saja, yang uniform plastic deformation. Kita menggunakan data ini saja supaya datanya bagus. Dari sini kita cari atau hitung true stress-nya, lalu tentukan true strain-nya, lalu selanjutnya dihitung log true stress dan log true strain. Begitu ya. Jadi ambil yang bagian ini saja, tidak usah semuanya. Dari data ini, dari data sebelumnya sebenarnya sudah terlihat bagian yang di bold itu adalah bagian yang yang uniform plastic deformation. Selanjutnya dari data ini didapat seperti ini, dapat persamaan kurva seperti ini, dan kurva ini kan sigma k epsilon pangkat n, kan kita nanti dapatnya log sigma sama dengan log k kali tambah n log epsilon. Nah, dari sini gradiennya merupakan konstanta strain hardening atau n, maaf, n, ini dia, ini n, gradien ini. Lalu setelah itu konstannya ini adalah logaritma K. Jadi nanti
di di dijadikan K saja. Jadi anti-log ya. Hmm. Di anti-logaritma atau ya diubah menjadi K. Itu teman-teman pasti bisa. Lalu selanjutnya adalah kita menentukan tegangan alir rata-rata atau sigma nol. Tadi sigma nol tadi rumusnya apa? Sigma nol itu rumusnya ini toh. Ini dia. Nah, ini selanjutnya ini kita selesaikan dulu. Jadi akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi 1/epsilon F min epsilon 0 dikali K bagi N plus 1. Lalu ini ada tanda kurung yang mestinya ini ya. Tanda kurung begini. Lalu setelah itu, ini dikalikan dengan epsilon F pangkat N plus 1 minus epsilon 0 N plus 1. Ini dia. Ini penyelesaian dari ini. Jika teman-teman menemukan kekeliruan di penurunan saya, tolong kasih tahu secepatnya. Saya juga ini agak lupa-lupa. Nah, selanjutnya, kita dapat tadi ketebalan awal dan ketebalan akhir ya, teman-teman, dari data. Ini saya ambil contohnya 3 data pertama. 3 data pertama. Jadi awalnya dia sebelum masuk roll dia tebalnya 10,12, keluar dari tahap pertama dia tebalnya 9,54. Lalu masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar. Ini 3 tahap pertama. Lalu epsilon 0 itu regangan awalnya adalah ln 10,12 dibagi 10,12. Jadi eh, epsilon 0 ini atau ya ini epsilon 0 ini yang true strain teman-teman menggunakan operasi ln di atas itu pasti tebal awalnya semua, tebal awal semua gitu ya. Tebal awal. Jadi ini ya. Lalu selanjutnya untuk data kedua juga demikian. Ini dibagi dengan 9,54. Nah, silakan nanti diperhatikan di sini. Untuk yang epsilon F-nya juga demikian. Lalu epsilon I atau epsilon F min epsilon 0, jadi sebenarnya bisa epsilon I itu rumusnya yang ini. Jadi ln 10,12 dibagi 9,54, lalu setelah itu ln 9,54 per 8,84 gitu ya. Ini bisa juga dengan hasil ini dikurang ini juga menghasilkan hasil yang sama. Lalu dari sini kita bisa langsung masukkan ke ini 3 hal ini kita langsung masukkan ke ini ya, 3 hal ini kita masukkan ke sini. Nah, nilai K dan N tadi sudah dapat di awal dari uji tarik. Selanjutnya kita akan bisa dapat tegangan alir rata-rata. Ini dia. Ini data pertama, data kedua, data ketiga. Lalu kita menghitung gaya pengerolan. Selanjutnya itu kita mencari nilai H bar, lalu LP dan Q. Kita udah dapat ya rumusnya itu tadi yang ini, dan yang ini. Dan yang Q-nya mana ya? Oh, yang ini ya. Nah, delta H itu adalah reduksi. Reduksi itu simply H0 min HF gitu ya. 10,12 minus 9,54 dan seterusnya. H bar ini adalah apa? Tebal rata-rata sebenarnya. Tebal rata-rata jarak, oh bukan jarak. Ya, jarak rata-rata antara dua roll. Jadi misalkan ini dengan ini diambil apa namanya? Ini kan ada jaraknya. Nanti ini dihitung kira-kira setengahnya berapa gitu ya ini. Nah, gitu. Jadi 10,12 plus 9,54 per 2. 9,54 plus 8,84 per 2 dan seterusnya. Lalu kalau LP simply menggunakan nilai R diketahui, ingat ya tadi itu kita ketahui diameter, bukan R, tinggal dibagi 2, dikali delta H, didapat demikian. Kalau Q menggunakan mu kali LP sudah dapat, lalu dibagi dengan H bar, ini dia. Begitu seterusnya, sehingga dapat nilai Q. Lalu selanjutnya, kita dari nilai yang tadi itu kan sudah ada sigma 0 rata-rata, lalu sudah ada nilai-nilai LP, nilai Q, ini semua kita bisa langsung masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, maka kita akan mendapatkan P.
Ini ya, P. Lalu, untuk sumbu X-nya, kita menggunakan HI. HI itu adalah semacam reduksi rata-rata ya, mungkin kalau saya bilang. Jadi rumusnya ini demikian, delta HI min 1 plus delta HI per 2 plus HI min 1. Jadi kayak gini. Untuk yang pertama 0,58, dia itu 0,58 bagi 2. Lalu yang 0,70, ini dibagi dulu, ditambah dulu dengan yang sebelumnya, lalu dibagi 2, lalu ditambah data yang sebelumnya. Ini ya. Ini adalah data ini. Lalu ini adalah data dari ini. Begitu. Ini kalau ada persamaan yang lebih simpel lagi, bisa kabarin saya ya. Saya tadi bingung ini gimana cara cara menyederhanakannya. Nah, ini untuk sumbu X-nya. Sumbu X ini adalah untuk sumbu Y-nya. Lalu tinggal teman-teman plot saja P terhadap HI, maka nanti dapat kira-kira kurvanya. Mungkin demikian, mungkin meliuk-meliuk gini ya. Atau seperti apa itu terserah. Nanti ini akan dianalisis. P terhadap HI sudah kita dapat. Lalu selanjutnya data uji keras, ini tolong dirata-ratakan, jadi nanti apa ya, nilainya itu di rata-rata, rata-rata hasil uji keras. Jadi di rata-rata di 25% rata-ratanya berapa, lalu di 50% rata-ratanya berapa, di 75 rata-ratanya berapa. Nah, di sini nanti teman-teman coba lihat apakah dia naik atau turun atau bagaimana, lalu dianalisis. Ini data struktur mikronya tadi sudah kita bahas sekilas. Lalu analisis. Pertama, coba teman-teman perhatikan video praktikum dan perhatikan bentuk sampel pengerolannya. Analisislah bentuk dan penampilan sampel selama di roll. Jadi nanti selama ngelihat teknisinya, which is saya sendiri, ngeroll, nah, liatin tuh apakah sampelnya meliuk, apakah bengkok, apakah menjadi bengkok-bengkok, menjadi seperti keris atau bagaimana, diperhatikan saja. Lalu kira-kira kenapa dan nanti efeknya apa, nanti bisa teman-teman kaitkan dengan data yang lain. Lalu perhatikan lebar sampel, apakah ada perbedaan lebar yang terlihat secara visual. Jadi coba teman-teman perhatikan, dengarkan si teknisinya itu ngomong terkait lebar sampelnya itu seperti apa. Kalau bisa dilihat ya lebih baik juga. Lalu bandingkan nilai K dan N sampel tembaga terhadap nilai dari literatur. Nanti coba teman-teman cari di literatur K dan N-nya itu, kita menggunakan pure CU ya, kita menggunakan pure CU. Nah, pure CU, cari aja nanti grade-nya itu mestinya tidak terlalu beda lah. Cari nilai K dan N-nya, lalu kalau ada perbedaan coba dicari tahu kenapa ya. Lalu dari kurva gaya pengerolan terhadap reduksi, ini dia. Apakah gaya pengerolan nilainya berubah-ubah? Apakah naik atau turun? Dianalisis. Jadi intinya kurva ini dianalisis gitu ya. Kenapa dia meliuk-meliuk, kenapa dia naik, kenapa dia turun. Apakah harusnya naik, apakah harusnya turun, apakah harusnya datar? Coba dilihat, dipikirkan. Nah, harusnya seperti apa? Lalu, analisislah kurva kekerasan terhadap persen reduksi. Tadi yang kurva kekerasan tadi, kenapa bisa demikian? Kenapa naik? Kenapa turun? Trennya ya teman-teman ya. Jadi nanti lihat trennya. Atau dia naik dulu baru turun. Nah, itu coba dijelaskan. Jelaskan ini ya, kalau bisa dengan teori dislokasi juga boleh. Boleh ini ya, boleh. Atau menggunakan ilmu material logam juga cukup sebenarnya. Dari data struktur mikro, jelaskan pengaruh proses pengerolan terhadap morfologi butir. Intinya gambar yang tadi itu coba dijelaskan. Dari yang sebelum di roll menjadi 25%, bedanya apa sih? Lalu selanjutnya bedanya di mana? Lalu perhatikan yang sudah direkristalisasi atau yang sudah dienil. Bandingkan dengan yang awal juga. Apakah ada beda? Bedanya di mana? Coba dibahas lagi gitu ya. Mestinya dari teori dari pengantar pengolahan data, sekarang pengolahan data mestinya teman-teman sudah bisa menganalisis. Lalu analisis dan kaitkan juga dengan nilai kekerasan. Apakah ada, kalau ada datanya ya kan, data itu kan data kekerasan hanya prereduksi. Jadi coba dilihat yang dengan yang
tiap reduksi struktur mikronya kaitkan dengan kekerasan, ada nggak hubungannya nanti? Coba dicari nanti ya, nah, dicari dan dijelaskan di poin analisis ini. Nah, dari modul pengerolan, analisisnya sampai sini saja. Silahkan dikerjakan dan dibuat sebaik mungkin. Teman-teman bisa mencari data dari literatur lain, dari buku lain, selain yang tadi pustaka di awal diapain, disebutkan, bisa cari buku lain. Saran saya coba terkait dengan struktur mikro dan lain-lain, coba lihat di buku buku atau sumber yang berkaitan dengan transformasi fasa. Nah, gitu ya, cari aja. Lalu kalau mengenai yang pengerolaan ini bisa dicari di buku Dieter ada. Nah, lalu di buku apa lagi ya? Ini sih di buku Dieter kebanyakan. Nanti silahkan dicari aja penjelasannya seperti apa. Atau teman-teman bisa memikirkan sendiri juga. Kira-kira demikian untuk analisis modul A. Silahkan dikerjakan dan jika ada pertanyaan boleh ditanya langsung ke asistennya. Begitu kira-kira dari saya. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di modul lain. Salam sejahtera untuk kita semua.